ini Otan dan Kak Raffi mau menjelajah hutan di Jawa Barat. Tapi misi kali ini, Otan mau menelusuri sobat Otan yang lekat dengan mitos batu mustika yang ada di tubuhnya. Iya, karena batu mustika inilah nasib dia jadi dipertaruhkan. Inilah kisah malang si landak Jawa. Nah, kalau menyebut nama landak, semua juga tahu kalau dia adalah hewan berduri tajam kan? Tapi tidak hanya itu, ternyata dia jadi korban perburuan liar akibat adanya mitos batu mustika itu, teman. Mitosnya, batu mustika landak dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Makanya sobat Otan ini jadi incaran banyak pemburu liar. Meskipun tidak terdaftar sebagai hewan yang terancam punah, tapi populasi landak Jawa di alam sudah semakin sedikit, teman. Untuk itu, Otan dan Kak Raffi mencoba untuk menelusuri jejak landak Jawa di kawasan hutan Bandung Barat. Menurut warga sekitar, hutan di sana masih alami dan masih sering ditemukan landak Jawa di dalamnya. Otan mau lihat sendiri bagaimana kehidupan si penggerak berduri ini. Kalau begitu, ayo Kak, kita mulai petualangannya. Berpetualang ke sini menjadi spesial karena posisinya yang masih tersembunyi di balik lebatnya hutan yang masih alami. Naluri Otan sih mengatakan penelusuran kali ini kita bisa ketemu aneka satwa, teman. Wah, lihatan, Kak Raffi nemu kotoran musang. Nih, berarti di sini musangnya masih banyak juga, Tan. Sepertinya sih begitu, Kak. Apalagi kan hutan di sini masih jarang dikunjungi. Kemungkinan besar satwa yang ada di sini juga masih cukup beragam. Nah, jadi ini merupakan buah aren. Biasanya si musang ini juga memang berperan untuk menyebarkan bibit-bibit aren secara alami. Nah, itu yang terpenting, Kak. Semua hewan di bumi ini kan pasti punya peran penting bagi alam. Sebagai omnivora, musang ini sudah pasti turut membantu menyebarkan berbagai macam jenis tanaman, terutama tanaman buah. Biasanya mereka akan memakan daging buah beserta bijinya. Lalu biji tersebut akan disebar melalui kotorannya. Tuh kan, baru mulai petualangan saja kita udah dapat pelajaran berharga, Kak. Ayo Kak, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Wow, lihatan. Wah, itu kan sobat Otan si musang pandan. Wah, tapi kok kamu di sini, Sob? Ini kan jalur manusia lewat. Ayo Kak Raffi, kita amankan dia. Lihatan. Eish. Jadi kenapa Kak Raffi pegang bagian ekornya? Karena kalau misalnya dipegang kayak gini, ini udah cukup aman, Tan. Betul sekali, Kak. Dengan memegang bagian ekornya, si musang jadi tidak dapat menyerang kita dengan leluasa. Tetap hati-hati ya, Kak. Meskipun musang ini masih kecil, tapi dia tetap saja berbahaya. Lihat saja, meskipun sudah dipegang ekornya, tapi dia masih mencoba beberapa kali menyerang Kak Raffi untuk bisa kabur. Jadi si musang ini sebetulnya memang adalah hewan omnivora. Dia bisa memakan apa saja, Tan. Mulai dari serangga, terus buah-buahan. Makanya kadang-kadang kalau di perkampungan dia juga makan ayam warga, Tan. Betul sekali, Kak. Pada umumnya, musang memang suka sekali makan buah-buahan. Namun untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, dia juga suka memakan serangga, burung, dan juga hewan ternak seperti ayam. Dan aromanya bener-bener bau pandan, Tan. Dan dia memiliki gigi yang sangat tajam. Betul, Kak. Itulah kenapa dia dinamakan musang pandan. Ya apalagi kan kalau bukan baunya yang mirip pandan. Tapi sebenarnya bau tersebut memang sengaja dikeluarkan untuk menandai wilayahnya, teman. Termasuk untuk memberitahu keberadaan dirinya pada calon pasangannya nanti. Nah, selain dia mengeluarkan bau yang memang ciri khasnya itu bau kayak pandan, dia juga memiliki cakar dan rahang yang sangat kuat. Bahkan barusan kalau Kak Raffi nggak sigap, dia gigitnya bisa sampai jebol nih, Tan, ke tangan Kak Raffi nih. Musang pandan
pandan atau Paradoxurus hermaphroditus merupakan jenis hewan arboreal atau lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Kemampuannya soal memanjat dan berjalan di atas pohon emang gak usah diragukan lagi. Tuh lihat, lihai banget kan? Dengan mudahnya dia bisa pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Namun tak jarang, dia juga sering turun ke permukaan tanah untuk sekedar mencari makan dan minum. Di beberapa daerah, musang pandan juga sering disebut luwak karena kebiasaannya yang suka memakan buah kopi. Oke Tan, kita rilis saja si musang pandannya di sini karena memang ini habitat aslinya. Iya Kak, Otan setuju. Lebih baik dia kita lepaskan di sini. Soalnya kan di sini banyak makanan alaminya. Kamu sehat-sehat ya Sob. Sampai ketemu lagi. Wah, setelah beberapa jam masuk ke hutan, Otan dan Kak Raffi masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan landak Jawa di hutan ini, teman. Ini bisa jadi kabar baik atau kabar buruk sih? Ini jadi kabar baik. Kalau landak-landak di sini memang sulit ditemui karena Peter bersembunyi dan menjauhi manusia. Tapi jadi kabar buruk kalau ternyata landak di hutan ini ternyata sudah terlalu sedikit, bahkan punah. Hei, Kak Raffi ngapain? Kok pakai ngendap-ngendap gitu? Kak Raffi nemu kadal yang susah ditangkap nih Tan. Apa tuh Kak? Coba Otan lihat. Ini adalah kadal minyak atau nama daerahnya itu orong-orong Tan. Dia unik banget dari bagian ekor dengan badannya ini lebih panjang ekornya nih Tan. Alah, itu si Otan tahu. Itu kan si kadal rumput atau Tachydramus secliniatus. Sobat Otan ini tersebar luas, mulai dari India, China, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan juga Indonesia. Sesuai namanya, kadal rumput biasa hidup di sekitaran rumputan dan juga pepohonan. Kadal ini aktif di siang hari dan biasanya suka mencari matahari untuk sekedar berjemur. Otan kira Kak Raffi kenapa? Tahu-tahunya sedang memantau pergerakan si landak rumput toh. Kak Raffi, coba lihat. Ih, ini mah masih baru nih. Betul sekali Kak. Sepertinya sebelum kita sampai ke sini ada hewan yang coba memakan singkong tersebut. Ini adalah singkong warga yang habis dimakan. Ini bisa saja sama beberapa hewan nih Tan. Bisa sama landak, bisa sama tupai. Tapi ini kayaknya giginya gede-gede nih Tan. Otan setuju. Sepertinya tanda-tanda keberadaan selandak Jawa sudah semakin dekat. Kalau begitu, ayo Kak, kita telusuri jejaknya. Sini Tan, sini nih. Kak Raffi nemu salah satu hewan yang sebetulnya sangat langka juga. Coba Otan lihat Kak. Kak Raffi coba perlihatkan ya sama Otan. Tuh, lihat Tan. Jadi ini si trilobite beetle yang sebetulnya bentuknya itu hampir sama dengan salah satu hewan zaman dulu Tan. Makanya ini juga kadang-kadang disebut sebagai serangga purba. Wah, ternyata itu kamu Sob. Beruntung sekali Otan bisa melihatmu di sini. Trilobite atau Platerodrilus adalah jenis kumbang dari famili Lycidae. Karena bentuknya menyerupai trilobita atau satwa penjelajah laut berperisai baja, akhirnya kumbang yang satu ini diberi nama kumbang trilobite. Meskipun memiliki nama yang sama, namun kedua hewan ini tidak memiliki keterikatan satu sama lain ya teman. Karena menurut sejarah, trilobita sudah punah sejak 500 juta tahun yang lalu. Sedangkan kumbang trilobite baru ditemukan sekitar 47 tahun yang lalu. Nah, dia ini biasanya ditemukan di tempat-tempat kayak gini, terutama di bekas ranting-ranting ataupun pohon-pohon aren Tan. Nih, warnanya kan yang ini hitam. Jadi dia ini berkamuflase dengan pohon aren yang sudah lapuk Tan. Tidak hanya itu Kak, dia juga memiliki tubuh yang unik. Lihat,
Dalam keadaan terbalik pun dia mampu membalikkan badannya, sehingga memudahkan dia untuk bergerak kemana saja dengan medan sesulit apapun. Oh ya teman, kumbang trilobite ini juga memiliki kemampuan menarik dan mengeluarkan kepalanya mirip dengan kura-kura loh. Terdapat kurang lebih 42 spesies kumbang trilobite di dunia yang tersebar di wilayah India dan juga Indonesia. Beruntung sekali kita bisa melihatnya dari dekat. Semoga saja kamu bisa tetap lestari di alam ya Sob. Kak Raffi, itu dia landak Jawanya. Ayo kita kejar dia. Wow, suaranya Tan. Hei. Wow. Lihat, ini adalah pertahanan unik dari si landak Jawa ini, Tan. Tuh. Hati-hati, Kak. Suara ekornya itu pertanda kalau dia sedang menggertak musuh dan siap menyerang. Ya, mirip seperti ekor si ular derik. Hati-hati ya, Kak. Jangan sampai terkena tusuk durinya. Oke, kita harus pakai alat dulu nih, Tan. Nah, jadi seperti ini pertahanannya, Tan. Tuh. Wow. Wih. Belok lagi. Tuh. Jadi dia ini selalu membelokkan badannya ke arah lawan. Betul sekali, Kak. Dia akan mencoba melindungi bagian kepalanya, di mana bagian tersebut merupakan bagian terlemah landak. Landak Jawa sejatinya adalah hewan pengerat teman. Makanya seringkali dia justru ditemukan di area perkebunan atau ladang warga. Otan sedih sih kalau sampai mereka keluar hutan dan malah makan tanaman di ladang. Artinya sumber makanan alami mereka di hutan bisa jadi semakin sulit dicari. Kalau kamu masuk dan merusak di wilayah manusia, kamu kan jadi dianggap hama, Sob. Nah, Tan, lihat. Si landak Jawanya udah kelelahan. Teman di rumah nggak perlu khawatir ya. Kak Raffi sengaja membuat dia kelelahan supaya Otan bisa bicara baik-baik sama si landak. Sob, Otan mau tanya, memang benar kamu tuh punya mustika yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Aduh Tan, kata siapa? Itu sama sekali tidak benar. Jadi Tan, memang ada kalanya kami para landak makan tanaman obat-obatan yang ada di hutan. Tapi bukan berarti daging atau apapun yang ada di dalam tubuh kami itu jadi berkhasiat buat manusia. Jadi tolong hentikan memburu kami karena kabar tidak benar seperti itu ya. Itu sudah jelas ya teman. Mitos itu jelas-jelas adalah mitos belaka dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kalau kalian sayang sama sobat-sobat Otan, dengarkan suara hati mereka ya.